PR kita saat ini di dunia pendidikan itu memang adalah bagaimana pembangunan pendidikan karakter anak. Masalah money politik ketika dalam proses pemilihan umum yang ada di negara kita ini, itu memang juga sudah menjadi permasalahan yang tidak hanya melibatkan kepada anak usia sekolah yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan pemilihan. Kita di dalam bidang pendidikan tentu semaksimal mungkin mengupayakan pada anak-anak kita memberikan pemahaman, memberikan contoh bahwasanya hal tersebut yang terjadi adalah yang pertama itu tentu salah. Yang kedua mempunyai sanksi hukum terhadap kondisi yang terjadi. Dan tentu kita juga siap menjadi contoh. Jangan sampai kita berbicara berkoar-koar menyampaikan begini ya, tapi kita sendiri menjadi bagian dari pelaku kondisi-kondisi yang disebutkan tadi. Sejauh mana Pak mempersiapkan generasi ya, karena kelas 2 maupun kelas 3 itu udah termasuk pemilih pemula Pak. Pemilih pemula itu memang kita perlu pembekalan agar mereka juga jangan asal memilih gitu. Bagaimana upaya Bapak untuk memberi edukasi kepada mereka agar tepat dalam memilih, jangan ikut-ikutan. Jadi sekolah itu bisa sukses karena ada 3 pilar pendidikan. Ya, ada sekolah, ada orang tua, ada masyarakat. Pendidikan akan berjalan sukses apabila 3 kondisi ini itu bisa berkolaborasi dengan baik. Sekolah apabila dia jalan sendiri saja tanpa ada pelibatan dari orang tua, masyarakat, itu apapun programnya akan bisa berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar podcast Ruang Publik Bawaslu Nusantara Barat. Pada hari ini kita berbicara tentang demokrasi. Demokrasi tidak lahir dan tumbuh begitu saja. Tentu ada faktor-faktor atau instrumen atau indikator yang membuat demokrasi itu lebih kuat. Itu salah satunya ada ruang-ruang pendidikan, kemudian ada tokoh panutan, sejenis pamong, dan pada hari ini kita berbicara tentang demokrasi dan sudah hadir di hadapan kita seorang tokoh dari PGRI Sumatera Barat. Selamat datang Pak Dr. Ihwansah. Pak, terima kasih sudah bergabung hari ini. Mungkin sebelum kita memulai, kita minta dulu Pak Dokter untuk bisa berkenan menyampaikan tentang bagaimana lahirnya PGRI ini Pak. Karena saya melihat kita sama-sama bisa melihat bahwasanya PGRI ini punya peran penting ya dalam pendidikan. Sekarang kita berbicara demokrasi tentunya sangat erat kaitannya. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin masyarakat lebih tahu detail cikal bakal tumbuhnya PGRI Pak. Karena saya lihat PGRI juga ada sekolahnya, Stekip, sekarang merubah kalau nggak salah Grisba. Itu mungkin bisa Pak singgung sedikit supaya masyarakat juga lebih memahami. Silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami sapa juga seluruh pemirsa dan para pendengar podcast Ruang Publik Bawaslu. Jadi kami hari ini bersama-sama hadir di ruang podcast Ruang Publik Bawaslu. Ini suatu kehormatan bagi kami Pak. Mewakili PGRI diundang untuk bisa sharing ya, berbagi informasi terkait dengan bagaimana peran PGRI dalam pendidikan dan juga kaitannya dengan Bawaslu. Di PGRI sendiri, ini adalah organisasi guru yang tertua di Indonesia, berdiri 25 November 1945. Ini sudah 80 tahun usia PGRI. Nah, di mana PGRI ini terus selalu berdampingan dengan pemerintah dan juga terlibat dalam lahirnya aturan-aturan yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, tentu dengan usia yang sudah sangat tua, PGRI dengan jumlah anggota yang sangat banyak ya,
jutaan guru dari tingkat yang paling dasar sampai dengan SMA, dan kita juga hampir di seluruh provinsi itu juga ada kampus-kampus PGRI ini. Untuk tingkat SD, SMP, SMA, dan juga ada sekolah-sekolah PGRI yang semua itu mewarnai situasi atau pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, dengan masa yang begitu panjang, 80 tahun, ya, beriringan dengan kemerdekaan Republik Indonesia, tentunya PGRI telah banyak berbuat, telah banyak melahirkan tokoh-tokoh dan juga terlibat aktif dalam melahirkan kebijakan terhadap pendidikan, terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan guru dan tenaga kependidikan. Itu guru juga, PGRI juga terlibat aktif bagaimana bisa mengawal dan mendampingi aturan-aturan ini agar berpihak pada guru dan tentunya juga bisa memberikan pendidikan yang lebih baik kepada para generasi muda kita. Baik Pak, terima kasih. Kemudian dari sekian lama PGRI itu dan sekian banyak yang diayomi pendidik ya, kita tahu memang mempunyai peran strategis lah untuk mendidik anak-anak usia remaja menjadi terpelajar, kemudian menjadi apa istilahnya ya, baik di secara akademis maupun secara mental ya, karena temperamen mental ini juga mendukung dari bagaimana kita bersosialisasi dengan masyarakat. Bagaimana Pak melihat peran PGRI ini dalam memasukkan atau menanamkan nilai demokrasi terhadap anak didik, termasuk guru mungkin sendiri, agar peran serta dari mulai dari anak sekolah sampai di tingkat guru punya peran yang strategis dalam proses pemilu dan pemilihan, Pak. Ya. Jadi dengan usia yang sangat panjang tadi dan terlibatnya PGRI dalam melahirkan kebijakan-kebijakan serta suasana pembelajaran di sekolah, tentu PGRI telah melakukan berbagai hal yang terkait dengan khususnya pembentukan karakter anak-anak kita. Karakter yang melahirkan anak-anak yang kreatif, yang memiliki nilai-nilai toleran dan juga demokratis, itu selalu kita tanamkan supaya rangkaian-rangkaian kegiatan yang telah dilakukan baik pemilihan umum di masa yang lalu dan juga yang sekarang dan yang akan datang, anak-anak kita sebagai generasi muda itu memiliki kemampuan dan karakter yang baik ya, seperti yang saya sampaikan tadi, nilai toleran, kemudian demokratis, bernalar kritisnya, kemudian bagaimana anak-anak ini kreatif, dan juga tentu bagaimana dia bisa menyikapi dinamika-dinamika yang ada. Nah, nilai-nilai ini selalu kita tanamkan agar pelaksanaan pemilihan umum ya itu juga bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Karena kesadaran untuk bisa memiliki nilai-nilai demokrasi itu memang dia harus ditanamkan dari usia sekolah. Nah, malah dari tingkat paling dasar itu juga sudah harus kita tanamkan nilai-nilai demokrasi ini. Nah, ini PGRI selalu berperan bagaimana pemahaman-pemahaman demokrasi ini itu bisa ditanamkan kepada anak-anak didik kita. Oke, Pak Dokter, kita mesti memahami ya kalau dalam pembinaan anak didik. Kita minta juga pendapat Pak Dokter nih terkait bagaimana peran PGRI ini sendiri di lingkungan masyarakat, karena biar bagaimanapun anak didik dan kita semua di guru pasti menyebar ke masyarakat. Peran Pak Dokter dan teman-teman agar demokrasi ini juga berjalan berkualitas di masyarakat tempat domisilinya para guru dan anak didik. Ya. Jadi guru itu kan adalah profesi ya digugu dan ditiru. Yang menjadi pengurus PGRI itu biasanya adalah orang-orang yang terlibat aktif dalam organisasi masyarakat lainnya. Kalau di lingkungan rumah mungkin dia adalah pengurus masjid, dia juga jadi RT, jadi RW, kemudian kegiatan-kegiatan di masyarakat atau di lingkungan rumah biasanya terlibat aktif.
Nah, yang menjadi pengurus dan juga menjadi bagian dari PGRI, ya kita sama-sama tahu guru ini secara sosial itu pergaulannya sangat luas, ya. Karena dia setiap hari selalu berhadapan dengan siswa, dengan orang tua, dengan masyarakat. Jadi secara pergaulan itu sangat luas. Kita di PGRI juga menyadari hal itu. Nah, makanya setiap aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu memang yang pertama sekali yang kita perhatikan adalah bagaimana aktivitas kita ini tentu bisa mewakili keprofesian kita sebagai seorang guru. Ya, bagaimana tingkah laku kita, bagaimana sikap kita sehari-hari, bagaimana dengan bertetangga, sampai dengan bagaimana kita bisa menghadapi situasi-situasi yang tentunya melibatkan masyarakat secara luas, seperti ya persiapan pemilu dan lain sebagainya. Nah, dan tentunya PGRI juga ya yang diisi oleh guru-guru yang memang aktif dalam lingkungan masyarakat, ini selalu menjadikan azas demokrasi ini untuk selalu dikedepankan, dan sikap toleran, kemudian juga bagaimana menghargai perbedaan itu selalu kita tanamkan dan tentu kita tularkan kepada masyarakat yang ada di lingkungan kita. Oke, makasih Pak Dokter. Ini juga lanjutan juga ini terkait pemilu yang berintegritas. Kita kan tidak memahami sesederhana itu mendapatkan pemilu yang berintegritas. Tentu kontribusi dari para guru yang dan mahasiswa yang Bapak kelola dengan baik itu akan berkontribusi langsung untuk kontribusi langsung ke masyarakat agar pemilu itu sangat berkualitas, terutama di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Ya, jadi saya sangat setuju sekali bahwasanya pemilu yang dilakukan itu adalah pemilu yang berintegritas. Integritas ini juga terkait dengan bagaimana seseorang, tidak hanya guru saja, menyikapi keprofesionalannya dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Sebagai guru, sebagai ASN, PNS, P3K mungkin saat ini, tentunya nilai-nilai integritas itu harus ditanamkan dengan baik, dan juga itu harus diimplementasikan dalam pelaksanaan pemilu maupun juga bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat terkait dengan pemilu ini. Nah, kami juga selalu menanamkan kepada anak-anak didik, ya, baik mari yang sudah masuk ke usia untuk bisa memilih maupun ke tingkat mahasiswa juga, yang kami tanamkan itu adalah nilai-nilai karakter tadi, ya, integritas, kemudian menghargai perbedaan pendapat, dan bukan berarti ketika ini kita ajarkan kepada siswa kita mengarahkan kepada pemilihan kepada calon-calon tertentu, tidak seperti itu. Tapi yang kita bangun itu adalah bagaimana nilai-nilai karakter tadi itu bisa tertanam di dalam diri anak didik kita. Kalau temannya punya perbedaan, itu adalah sesuatu yang biasa saja, bukan menjadi sesuatu yang harus dipertentangkan atau malah menjadi pemicu pertengkaran. Baik, Pak Dokter, terima kasih. Kita mungkin sama-sama paham, Pak Dokter, terkait dengan money politik. Nah, ini kan jadi sasaran juga nih kadang-kadang anak kita ini, karena Bapak menyikapi itu terkait arahan, ada nggak arahan khusus terkait hati-hati dengan money politik ini, karena ini merupakan pidana pemilu dan banyak yang malah banyak kita yang tanpa menyadari. Ada lagi saya mendengar Pak, pemilih di masyarakat yang menjebak kita, ya terima uangnya tapi nanti kan kita yang memilih di kotak suara, mereka nggak tahu. Ini bagaimana Pak menyikapi ini Pak, isu-isu ini? Jadi PR kita saat ini di dunia pendidikan itu memang adalah bagaimana pembangunan pendidikan karakter anak. Masalah money politik ketika dalam proses pemilihan umum yang ada di negara kita ini, itu memang juga sudah menjadi permasalahan yang tidak hanya melibatkan kepada anak usia sekolah yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan pemilihan. Tentu di masyarakat umum ini juga menjadi sebuah fenomena. Nah, artinya kita di dalam bidang pendidikan tentu semaksimal mungkin
mengupayakan kepada anak-anak kita, memberikan pemahaman, memberikan contoh bahwasanya hal tersebut yang terjadi adalah yang pertama itu tentu salah. Yang kedua mempunyai sanksi hukum terhadap kondisi yang terjadi. Dan tentu kita juga siap menjadi contoh. Jangan sampai kita berbicara berkoar-koar menyampaikan begini ya, tapi kita sendiri menjadi bagian dari pelaku kondisi-kondisi yang disebutkan tadi. Ini komplit masalahnya ya. Karena kadang-kadang money politik yang disampaikan tadi itu berpengaruh kepada orang tuanya atau keluarganya. Yang si anak mungkin terpaksa ikut atau ikut-ikutan. Nah, memang tidak bisa semudah yang teori yang kita sampaikan saja. Apalagi dengan kondisi latar belakang ekonomi yang saat ini sebagian besar anak-anak kita ini memang berasal dari keluarga tidak mampu. Ketika ada tawaran uang dan lain sebagainya, itu memang memberikan godaan yang sangat besar bagi mereka. Nah, jadi yang namanya pendidikan tentu adalah upaya. Upaya mengubah karakter, upaya memberikan anak tadi pemahaman dalam bagaimana dia menata kehidupannya nanti. Itu semuanya kita mulai dalam proses pendidikan ini. Tentu tidak hanya bisa menjadi tugas guru saja hal seperti ini. Nah, di lingkungan masyarakat juga harus ada pihak-pihak yang mengawal kondisi-kondisi yang disampaikan tadi ya, kecurangan, money politik dan sebagainya, itu juga harus merupakan ada pengawalan kita bersama itu. Oke, Pak Dokter. Pemirsa dan pendengar podcast, berhubung beliau ini adalah Wasekum ya, Wasekum, dan juga beliau kepala sekolah dari SMA Negeri 12. Saya ingin kita tanya lebih lanjut nih Pak, lebih dalam sejauh mana Pak mempersiapkan generasi ya, karena kelas 2 ataupun kelas 3 itu udah termasuk pemilih pemula Pak. Pemula itu memang kita perlu pembekalan agar mereka juga jangan asal memilih gitu. Bagaimana upaya Bapak untuk memberi edukasi kepada mereka agar tepat dalam memilih, jangan ikut-ikutan. Silakan Pak Dokter. Jadi sekolah itu bisa sukses karena ada 3 pilar pendidikan. Pak. Ada sekolah, ada orang tua, ada masyarakat. Pendidikan akan berjalan sukses apabila 3 kondisi ini itu bisa berkolaborasi dengan baik. Sekolah apabila dia jalan sendiri saja tanpa ada pelibatan dari orang tua, masyarakat, itu apapun programnya tidak akan bisa berjalan. Yang di sekolah sendiri kan kita sudah ada kurikulum satuan pendidikan. Di sana sudah tertuang semua aturan-aturan atau program-program yang dilakukan oleh sekolah 1 tahun ke depan. Nah, 1 tahun ajaran ke depan. Dan ini di dalam kegiatan-kegiatan yang kita sampaikan tadi, ada materi-materi yang sudah terintegrasi dalam pembelajaran. Jadi ketika guru mengajar di kelas atau mengajarkan suatu materi, itu semuanya sudah include pendidikan karakternya ada, pendidikan Pancasilanya ada, bagaimana bermasyarakatnya ada, pembangunan karakternya ada, termasuk untuk anak-anak kita yang memang terkategori pemilih pemula. Nah, ini juga ada yang kita sampaikan secara langsung kepada siswa, ada yang memang kita sisipkan dalam pembelajaran. Jadi namanya proses pembelajaran itu kita memang bagaimana meramu suasananya. Pembelajaran akan monoton apabila guru hanya mengajar secara kontekstual saja tanpa melibatkan siswa secara aktif maupun juga memberikan materi-materi yang berkaitan dengan situasi dan kondisi sehari-hari atau juga dengan bagaimana perkembangan zaman yang dihadapi siswa saat ini. Nah, ketika pembelajaran itu akan menarik adalah ketika tadi guru bisa membuat pembelajaran interaktif dan juga bagaimana menyisipkan materi-materi esensial tadi dan juga bagi kondisi-kondisi yang ada di masyarakat, termasuk juga dengan menghadapi pemilihan umum yang mungkin saja anak-anak kita ini sudah terkategori pada pemilih pemula. Oke, Pak Dokter, ini kita beruntung sekali nih
memang untuk adik-adik mahasiswa ya, ini kepala sekolah yang langsung berbicara nih di podcast ini. Kita betul memahami arahan beliau memang bagaimana kita menyikapi dalam pemilihan ini betul punya kualitas ya orang kita pilih. Kemudian Pak Dokter, ini pengawas pemilu, Bawaslu ini kan pengawas Pak, memang tugas kita pengawas. Cuman kalau tanpa peran masyarakat, terutama di sisi PGRI dan sisi guru dan murid, mungkin kalau hanya bertumpu pada Bawaslu, ya tingkat pelanggaran, kemudian pencegahan juga susah juga menjangkau Pak. Jadi di samping kita punya kader juga, bagaimana peran Bapak untuk bagaimana mereka juga dan kita semua mulai dari mahasiswa sampai ke tingkat guru udah memahami bagaimana pelanggaran pemilu itu terjadi, kontribusi PGRI lah Pak dalam pengawasan ini, membantu pengawasan. Silakan Pak Dokter. Iya. Jadi kita punya tugas dan peran masing-masing dalam mengawal pemilu ini. Di bidang pendidikan, PGRI selalu berupaya menghadirkan suasana pendidikan yang bisa merangkul semua siswa dengan berbagai macam latar belakang ekonomi, sosial, dan budayanya. Nah, termasuk juga menghadapi dinamika-dinamika perubahan-perubahan politik yang ada di negara kita ini. Nah, jadi ketika menghadapi pemilu, ketika menghadapi pemilihan kepala daerah, dan juga persiapan-persiapan terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum, nah tentunya kita PGRI siap ya. Kalau ada program-program dari Bawaslu yang bisa kita saling berkontribusi atau berkolaborasi, itu PGRI siap. Dan insya Allah sekolah juga siap. Sekolah juga siap, Dinas Pendidikan ini tentu juga sangat siap terkait dengan bagaimana kita memberikan edukasi kepada peserta didik, bagaimana kita memberikan pemahaman-pemahaman kepada anak didik kita bahwasanya pemilu yang berintegritas itu seperti apa, kemudian hal-hal yang boleh dilakukan ketika pemilu, hal-hal yang dilarang, kemudian bagaimana menyikapi perbedaan, bagaimana anak-anak kita ini bisa menghargai perbedaan pendapat, toleransi kepada orang lain, menghadapi juga keberagaman, karena Bhinneka Tunggal Ika tadi ya, ini tentu tidak hanya sekedar teori saja yang kita sampaikan kepada anak. Berbeda-beda tapi tetap satu, ini juga adalah suatu keniscayaan bagi kita yang ada di Republik ini, gitu Pak. Oke, Pak Dokter, memang ini harapan kita semua, walaupun kita menyadari ya bahwasanya PGRI cukup punya kontribusi Pak. Kita udah menjalani beberapa tahapan ya, mulai dari rekrutmen itu saya pernah menghadiri, itu difasilitasi oleh rekrutmen SDM Pak, Panwascam, dan disediakan oleh PGRI, Stekip, yang sekarang Wisba namanya, kemudian juga memakai gedung-gedung sekolah, itu ada peran aktif dari PGRI sendiri. Terima kasih Pak. Kemudian untuk ke depan tentu besar harapan kami lebih detail lagi, kalau ada kerjasama nanti mungkin adik-adik bisa langsung mencatat apa yang bisa dilibatkan dari PGRI Pak. Kemudian ini lagi Pak, untuk yang adik-adik yang itu ya, yang generasi Z ya, ini digital nih Pak. Kita sangat susah sekali membedakan apakah ini berita ini hoax atau benar, karena AI ini kan bagaimana menyikapi itu Pak. Ada nggak trik khusus dari PGRI sendiri untuk menyikapi hal ini? Ya, jadi kita itu sebenarnya sudah diajarkan baik dalam agama kita maupun orang-orang tua kita yang dulu ya, itu menyampaikan bahwasanya kalau ada berita-berita itu memang kita harus saring ya Pak, cek dan dicek terlebih dahulu gitu ya. Nah, memastikan apakah berita itu benar atau tidak. Kalau anak-anak kita sekarang dia dihadapkan dalam perkembangan teknologi, AI ya, kemudian juga penyebaran informasi yang tanpa batas,
itu memang kami tanamkan pada anak-anak untuk bijak berteknologi. Nah, karena kami sendiri selaku kepala sekolah juga adalah backgroundnya di komputer. Iya, Pak. Memang ini yang kita sampaikan ke anak-anak. Etika penggunaan peralatan TIK, etika ketika menggunakan teknologi itu selalu kita tanamkan. Bagaimana tidak hanya menyaring berita saja, tapi bagaimana anak-anak ini bisa memanfaatkan teknologi di momen dan situasi yang tepat, ya. Jadi sharing berita itu seperti apa, kemudian juga memastikan bahwasanya berita itu bukan adalah sebuah berita yang hoax, ya. Nah, itu juga selalu kita sampaikan anak-anak, tolong cek dan dicek terlebih dahulu. Iya. Nah, dan jangan sampai menjadi pelaku, pelaku penyebaran hoax atau malah yang membuat berita hoax. Karena anak-anak kita ini yang menggunakan HP bisa jadi dia tanpa batas, karena di rumah orang tua juga pengawasan yang kurang, anak-anak selalu menggunakan HP sesuka hatinya. Nah, jadi ini kita butuh bantuan juga pada orang tua. Bagaimana dia anak-anak ini menggunakan HP secara terbatas. Karena kalau anak-anak kita selalu terpapar pemanfaatan HP ini, teknologi ini tanpa batas, maka dia tidak akan bisa lagi membedakan mana berita itu yang benar, mana yang salah, dan bisa jadi kalau yang diakses itu selalu berita-berita yang salah, itu akan mengubah karakternya atau selalu percaya dengan apa yang dia lihat. Itu, Pak. Oke, Pak Dokter. Terima kasih, Pak Dokter. Pemirsa dan pendengar podcast, kita mungkin kita lebih dalam lagi nih, Pak, Pak Dokter, terkait sorotan dari masyarakat. ASN ini kita sering terjebak ini terkait netralitas, terutama untuk PGRI. Gimana menyikapi ini, Pak? Karena kadang-kadang ada yang bekas kanwil kita yang mencalon, kemudian ada bekas kepala dinas yang mencalon. Tentu banyak, Pak, bisa memobilisasi massa, terutama di PGRI. Gimana Bapak menyikapi ini sehingga isu-isu itu bisa kita bantah gitu, itu tidak terjadi di PGRI. Ya. Sangat, Pak Dokter. Ya, dalam kehidupan ini sebenarnya kita itu kan dalam menjalaninya itu kan berpandai-pandai, ya. Pandai menempatkan posisi, pandai memahami regulasi, dan tentu bagaimana pandai melihat situasi yang ada. Ketika kita menjadi ASN aktif, tentu aturan-aturan yang sudah tahunan yang lalu yang ada, mungkin 10 tahun yang lalu sudah ada, itu harus kita pahami dengan baik. Kita itu harus netral, ya. Tidak boleh memperlihatkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon. Itu sesuatu yang mutlak bagi kita yang ASN ini. Nah, tentu dengan memahami hal ini, ya, kita yang sebagai ASN menghadapi kondisi-kondisi yang Bapak sebutkan tadi, tentu memang harus, ya, namanya pilihan, ya. Pilihan itu kan tidak harus kita utarakan, tapi ya tentunya kalau ini kita perlihatkan, berarti kita melihatkan keberpihakan. Ketika kita memperlihatkan keberpihakan, berarti kita telah menyalahi aturan. Ketika menyalahi aturan, ada sanksi. Seperti itu aja konsep sederhana, ya, Pak. Ya. Dan tentunya kita harus pede dengan kemampuan kita, ya, tanpa memperlihatkan secara langsung ke publik dukungan kita. Ya, tentu kita juga sebagai seorang ASN harus yakin dengan kompetensi yang kita miliki. Karena untuk jenjang karir dan lain sebagainya, karena bisa ke sana arahnya, Pak, ya. Iya, benar, ya. Ya, memperlihatkan dukungan nanti kan arahnya ke jenjang karir. Ya, kalau kami di PGRI dan bagi saya sendiri memang kita tingkatkan saja kompetensi kita. Yang namanya ASN itu kan selalu dibutuhkan gitu. Ya, penempatannya sudah ada. Ketika kompetensi kita bagus, ya insya Allah itu juga akan terbuka peluang, lebar peluangnya gitu. Iya, karena dengan kompetensi yang bagus kan, itu kan organisasi dipastikan bukan kita, Pak, ya. Betul. Perlu juga harus mendukung, tapi dukungan itu salah gitu, sesuai aturan. Terima kasih, Pak Dokter, ini luar biasa ini pencerahan kita. Kemudian demokrasi yang sehat itu, Pak, bergantung pada kualitas manusianya. Ini tepat sekali nih, Pak Dokter, kita sharing pengetahuan sejauh mana hubungan dengan demokrasi yang sehat itu dengan SDM. Kemudian SDM ini kan
terkait sekali dengan pendidik, Pak. Silakan Pak Dokter. Ya, kita 2045 insya Allah akan menghadapi Indonesia emas. Ya, Generasinya tentu juga harus generasi emas. Sekarang sudah tahun 2026. Lebih kurang 19 tahun lagi atau 20 tahun lagi kita akan masuk kepada 100 tahun Indonesia emas. Nah, tentu persiapan-persiapan untuk melahirkan generasi emas ini harus kita laksanakan dari sekarang. Semua pihak harus terlibat aktif. Tidak hanya guru dan tenaga kependidikan, tidak hanya organisasi guru saja, tapi semua pihak yang ada, yang terlibat dalam pendidikan khususnya, itu harus mensupport program-program yang melahirkan pendidikan karakter yang lebih baik. Dengan adanya Bawaslu memberikan pendampingan atau pencerahan kepada siswa, ini tentu juga adalah sebagai upaya bagaimana siswa bisa memahami perbedaan-perbedaan karakter tadi. Nah, dan tidak bisa juga ya hanya dari guru saja, dari sekolah saja yang menanamkan pendidikan karakter ke anak. Orang tua, masyarakat juga harus melakukan pendampingan yang sama. Nah, ketika itu terjadi, ya, maka situasi masyarakat yang kondusif, masyarakat yang siap untuk melaksanakan pemilu itu tentu akan bisa dilaksanakan dengan baik. Secara teori ini mungkin bahasanya indah ya. Para pemirsa mungkin bahasanya indah. Secara praktik kita akan sangat banyak menghadapi tantangan-tantangan sosial, ekonomi, budaya, ya. Faktor ya kebutuhan hidup dan lain sebagainya itu akan menjadi tantangan. Tapi saya yakin, ya kami yakin, ketika kita semua berupaya dengan maksimal, maka kalau porsinya 100% bermasalah, mungkin 70% atau 80% itu bisa baik. Nah, mungkin seperti itu. Kita mengurangi potensi-potensi yang membuat ricuh atau proses pemilihan nantinya. Gitu. Oke Pak Dokter, terima kasih. Udah banyak sekali pencerahan yang kita dapatkan ini. Sebelum nanti Pak Dokter menyampaikan himbauan pada pemirsa dan terutama untuk masyarakat ya dan anak didik, saya ingin sedikit tuh Pak mempertanyakan terkait dengan ini. Ada kami menyatakan sekarang zaman generasi ini Pak, secara akademis kita tidak meragukan lagi. Nah, cara kecerdasan emosional Pak, karena demokrasi itu kalau tidak hanya berintegritas saja, demokrasi itu perlu disampaikan secara humanis. Bagaimana saat kita menjelaskan dituding orang untuk terlalu keras lah segala macam. Jadi ini perlu kecerdasan emosional Pak. Ini bagaimana Pak menyikapi ini? Pak Dokter seorang pendidik, kepala sekolah, saya bisa dapat info ya, bukan hanya secara akademis saja, cuma secara kecerdasan emosional juga anak-anak didik kita ini bisa kita berdayakan baik. Oke, jadi kecerdasan itu kan ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan sosial atau emosional, ada kecerdasan agama, ada kecerdasan sekarang kecerdasan buatan. Nah, yang menentukan kesuksesan itu memang adalah kecerdasan emosional tadi. Ya, anak-anak kita yang memiliki IQ tinggi, ya, atau intelektual tinggi tanpa diiringi dengan kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, maka dia akan ketika masuk ke dalam lingkungan pekerjaan atau masyarakat, dia tidak akan bisa terpakai maksimal. Nah, jadi ini yang selalu kita sampaikan ke anak-anak ya, kejujuran dalam melaksanakan ujian di sekolah itu kita menjadi prioritas utama, ya, menjadi prioritas utama. Tidak ada gunanya anak-anak kita memiliki nilai yang tinggi, tetapi dia dapatkan dari mencontek, ya, atau melakukan kecurangan-kecurangan. Nah, hal-hal seperti ini kita tanamkan dari sejak dini. Ketika dia melaksanakan atau membuat tugasnya secara mandiri, berarti dia sudah mengajarkan atau membiasakan dirinya itu untuk selalu jujur.
Tapi ketika dia sudah mulai mencontek, ya, ketika membuat tugas itu menyalin dari punya temannya, berarti dia sudah melakukan kecurangan. Nah, kecurangan ini semakin lama levelnya itu meningkat, termasuk juga dengan kita melaksanakan pemilihan umum nantinya. Dia akan beranggapan curang itu hal yang biasa. Kalau dari kecil dia memang terbiasa melakukan kecurangan tadi. Nah, jadi memang ini yang kita bangun dari dasar. Nah, anak kita, generasi muda kita, tentu kita persiapkan dari sekarang, ya. Ujian yang baik, ya. Tidak boleh mencontek, tidak boleh mencalin. Kalau sekarang kan EA itu ya, tidak boleh menyalin semua tugasnya dari EA gitu ya. Masuk juga adik-adik mahasiswa. Sebenarnya sangat gampang sekali itu melihat nih bahasanya bahasa EA, ya. Ini bahasanya bahasa yang memang dibuat sendiri, itu akan mudah untuk bagi orang yang sudah terbiasa membaca tulisan-tulisan. Nah, jadi ini yang kami lakukan agar memang kejujuran itu sudah tertanam dari awal itu. Iya. Kemudian Pak, dengan demikian demokrasi juga bisa berjalan dengan sehat dan berkualitas tentunya. Iya. Karena perlu diskusi itu, perlu juga kecerdasan emosional Pak. Dalam demokrasi itu musyawarah yang lebih diutamakan. Kemudian pemirsa dan semua pendengar podcast, kita mintalah himbauan nih Pak Dokter ini, Dr. Ikhwan Syah, untuk masyarakat dan untuk para guru dan sekaligus untuk para mahasiswa murid. Silakan Pak. Ya, baik. Tentu pemilihan umum, ya, ini adalah agenda rutin yang kita laksanakan secara berkala. Baik untuk pemilihan pemilu dan pemilihan Pak. Pemilu dan pemilihan ya. Kepala daerah, pemilihan presiden, DPR, DPRD, tingkat 1, tingkat 2 ini adalah agenda rutin. Nah, untuk itu kami ya dari PGRI, dari para guru ya, menghimbau kepada kita bersama supaya cerdas dalam pertama tentu menentukan pilihan. Yang kedua, cerdas juga bagaimana memahami aturan. Jangan sampai aktivitas-aktivitas yang dilakukan itu bisa terkategori melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Dan tentu kita juga harus bisa menempatkan posisi kita. Ketika sebagai ASN kita harus netral. Ketika sebagai ASN kita tidak boleh memperlihatkan dukungan atau keberpihakan kepada salah satu calon. Dan juga sebagai mungkin di sekolah, di satuan pendidikan, apakah itu sebagai kepala sekolah maupun juga sebagai guru atau wakil, juga harus bijak menerima kunjungan-kunjungan yang datang ke sekolah. Siapapun boleh datang, tapi kedatangannya jangan sampai itu membawa unsur-unsur ya keberpihakan terhadap salah satu calon. Nah, jadi kita harus netral dan kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk bisa menghargai perbedaan dan berperilaku jujur serta menghargai atau mempunyai sikap toleransi kepada sesama. Baik, terima kasih Pak Dokter. Banyak sekali yang kita dapatkan dari beliau ini. Semoga Pak tetap sehat, ya, sukses tentunya, dan tetap menjadi sahabat Bawaslu, menjaga kualitas demokrasi kita ini agar tetap sehat. Karena tanpa elemen-elemen masyarakat yang paham dan mengerti dengan apa aturan yang berlaku terkait demokrasi ini, mungkin kita tidak mendapatkan demokrasi yang sehat Pak, apalagi yang berkualitas Pak. Makasih Pak. Sama-sama Pak. Ya. Jadi pemirsa dan kita semua sebagai pendengar podcast, bahwasanya kita menyadari bahwa demokrasi bukan hanya tugas satu pihak saja, dia merupakan tanggung jawab semua elemen masyarakat. Sebelum kita tutup, mari kita secara bersama rakyat awasi pemilu, kemudian bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Lagi terima kasih Pak, mudah-mudahan dengan kualitas yang baik nanti dan banyak elemen masyarakat untuk tertumpang kepada PGRI juga Pak ya, dengan jajaran yang begitu banyak, kita bisa bekerja sama setelah ini. Dan tentunya dalam konteksnya
bahasanya membantu ya tugas-tugas Bawaslu, tapi kewajiban itu adalah kewajiban kita bersama. Kita tutup podcast kita pada hari ini. Kalau ada salah dan janggal, mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.